Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi sudah sempat kita singgung beberapa pertemuan yang sebelumnya, tapi kita akan ulang lagi. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, aturan rantai. Nah, aturan rantai ini biasanya digunakan kalau misalnya dalam fungsi ada lagi fungsi. Jadi, kita misalkan ada fungsi y sama dengan fu dan u itu juga merupakan sebuah fungsi gx. Oke. Dan keduanya terdefinisikan pada x. Jadi gx terdefinisikan dalam x dan fu juga terdefinisikan dalam u sama dengan gx. Sehingga dia akan membentuk fungsi komposisi yaitu y sama dengan f gx. Atau bisa juga ditulis f gx. Oke. Sehingga turunan dari fungsi tersebut itu sama dengan, jadi turunan dari bisa ditulis y aksen itu sama dengan f aksen dari gx dikali g aksen x. Oke, jadi ini diturunkan dulu secara keseluruhan, kemudian dikali dengan turunan dari gx. Atau bisa juga ditulis turunan dari f g aksen itu sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Oke, untuk lebih mudahnya saya akan berikan contoh. Misalkan kita memiliki fungsi y sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 pangkat 60. Oke. Ini ada fungsi tapi ada pangkatnya lagi. Tidak mungkin kita memangkatkan ini sampai 60 kali. Nah, itu adalah pekerjaan yang berat. Maka kita menggunakan aturan rantai. Jadi misalkan fungsi yang ada di dalam ini adalah gx. Oke. Dan jika kita misalkan gx ini sama dengan u, maka fungsi yang ada di luar ini adalah yang secara keseluruhan itu adalah fu atau fgx. Oke. Sehingga kita turunkan y. Kalau kita turunkan y aksen, kita turunkan dulu f aksen gx. Jadi kita turunkan ini. Kalau kita misalkan gx ini sama dengan u, berarti fu itu sama dengan u pangkat 60. Oke. Kalau kita turunkan ini, f aksen u sama dengan f aksen u sama saja dengan berarti f aksen gx. Sama saja dengan ini. Berarti sama dengan 60 u pangkat 60 kurang 1, 59. Sehingga f aksen gx, g aksen x
sama dengan 60 kali U sama dengan GX, yaitu 2X pangkat 2 dikurang 4X tambah 1 pangkat 59. Oke. Dikali G aksen X. G aksen X ini adalah yang di dalam ini. Oke, jadi kita turunkan yang itu. Nah, kita dapatkan G aksen X itu sama dengan, ini diturunkan berarti 2 kali 2, 4X dikurang 4. Ini satu turunannya 0. Berarti 4X dikurang 4. Nah, inilah hasilnya. Kita tulis lengkap, Y aksen X itu sama dengan 62X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 pangkat 59 dikali 4X kurang 4. Oke, untuk lebih jelasnya saya berikan satu contoh lagi. Misalkan kita ingin mencari nilai turunan dari Y sama dengan 1 dibagi 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3. Ya, kalau pangkat 3 mungkin masih bisa dikuadrat dikalikan ya, tapi tetap saja susah kalau kita langsung saja menggunakan aturan perkalian lebih mudah. Nah, ini saya bisa tulis seperti ini. Y sama dengan, yang ada di bawah ini saya mau naikkan ke atas menjadi 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat minus 3. Oke, jadi pangkat ini menjadi minus kalau dia pindah ke atas. Nah, selanjutnya dengan menggunakan aturan yang tadi, kalau kita misalkan ini sebagai GX atau sebagai U, maka kita akan peroleh U sama dengan 2X pangkat 5 kurang 7. Atau GX sama dengan 2X pangkat 5 kurang 7. Sehingga G aksen X sama dengan berapa? 5 kali 2, 10. X pangkat 5 kurang 1, 4. Turunannya 7 adalah 0. Berarti kita tidak perlu. Oke. Nah, selanjutnya secara keseluruhan ini kita misalkan sebagai FU atau FGX. Nah, maka kita bisa tulis FU sama dengan U pangkat minus 3. Maka F aksen U di sini sama dengan, nah, turunannya adalah, oke, berarti min 3 U pangkat min 3 kurang 1 berarti min 4. FU ini F aksen U sama saja dengan F aksen GX. Nah, kita gunakan, masukkan ke rumusnya. Y aksen sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. F aksen GX sama dengan ini. Kalau kita kembalikan, U-nya sama dengan 2X pangkat 5 kurang 7 berarti min 3 dikali 2X pangkat 5 kurang 7 pangkat min 4. Ini minus 3 kali 2X pangkat 5 kurang 7 pangkat minus 4 dikali
Oke, aksen X sama dengan 10X pangkat 4. Inilah jawabannya. Atau ini bisa dikalikan ke sini, berarti minus 30 X pangkat 4. Nah, ini pangkat minus bisa dikembalikan ke bawah menjadi 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat pangkat 4. Karena turun ke bawah, jadi dia berubah menjadi positif. Oke, saya kira cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya yaitu tentang turunan tingkat tinggi. Nah, ini cuma aturan saja sih sebenarnya untuk penulisan turunan. Kalau misalkan kita punya fx, maka turunan pertamanya, ini turunan yang pertama, berarti kita tulis f aksen x. Oke. Kalau turunan kedua, itu ditulis f aksen atau double aksen x. Kalau turunan ketiga, 3 kali juga. Nah, bagaimana dengan turunan keempat, 5, 6, dan seterusnya? Apakah kita tulis garis-garis sebanyak 4 atau sebanyak 5? Nah, jadi kalau turunan keempat, kita tulis angkanya. Jadi F 4X. Jadi 4 ini maknanya turunan keempat. Begitupun dengan kelima, F5X. Dan seterusnya. Kalau turunan ke N, berarti FNX. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita pakai pakai notasi Y, berarti Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen, Y 4, Y5, Y N untuk turunan ke N. Dan seterusnya. Kalau kita bisa juga pakai notasi yang DX. Kalau turunan pertamanya adalah DXY. Kalau turunan keduanya berarti DX ini kuadrat Y. Turunan ketiganya pangkat 3 juga. Dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan notasi DY per DX. Ini turunan pertama. Kalau turunan kedua, berarti D kuadrat Y per DX kuadrat. Turunan ketiga, D pangkat 3Y, DX pangkat 3. Dan seterusnya, D pangkat N, Y per DX pangkat N. Oke, jadi seperti itu untuk aturan penulisan aturan tingkat tinggi. Nah, yang umum digunakan adalah yang seperti ini. Yang seperti ini, tapi ada juga biasa beberapa buku yang menulis seperti ini atau seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.